Masih ingat kasus Bear Brand beberapa hari belakangan? Tahu kenapa mereka bisa viral? Tonton video ini sampai beres. Halo guys, welcome back to my channel, Dendi Herdianto. Di channel kali ini, bagi kalian yang baru datang, selamat datang. Dan perlu kalian ketahui bahwa channel ini membahas setidaknya 3 hal ya, soal bisnis, self development, and digital skill. So, kalau kita bicara soal bisnis, maka bicara soal bagaimana cara membangun bisnis, bagaimana cara supaya bisa grow up, atau memulai seperti apa. Kemudian kalau kita bicara self development, tentunya kita bicara bagaimana caranya mengembangkan pribadi menjadi sosok yang lebih baik ya, lebih berkualitas dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalau bicara soal digital skill, maka kita akan bahas kebanyakan soal teknis, tutorial terkait bagaimana cara memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan khususnya bisnis teman-teman semua. Alright, kita ke topik yang akan gue bahas di video kali ini. Di intro tadi lu udah dengar bahwa gue ngebahas tentang Bear Brand ya, sebuah brand yang belakangan ini menjadi viral terutama ketika masuk ke masa PPKM darurat ya. Kalian tahu ya beritanya, di mana orang-orang itu borong Bear Brand ya, sampai di beberapa marketplace ya, kalian bisa lihat bahwa itu sudah banyak orang menjual Bear Brand bahkan dengan harga yang nggak normal gitu. Harga bahkan ada hampir 1 juta loh harganya. Wah, ini luar biasa sih, gila. Saking diburunya Bear Brand ya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Bear Brand bisa viral itu? Kenapa Bear Brand bisa memberikan dampak yang seperti itu ya? Nah, jawabannya adalah karena ada sebuah teknik marketing yang dibangun sama produk ini, yaitu adalah evangelism marketing ya. Nah, orang-orang yang mengkomunikasikan evangelist marketing ini adalah customer evangelist. Apa itu maksudnya evangelist marketing? Evangelist marketing adalah gampangnya ya, marketing word of mouth. Jadi ada percakapan, ada interaksi yang diberikan oleh pelanggan yang loyal atau pelanggan-pelanggan yang sudah mengkonsumsi produk Bear Brand ya, dia komunikasikan kepada pelanggan yang lain yang potensial, yang kemudian membuat Bear Brand itu menjadi produk yang berdasarkan persepsi mereka, si pembawa agen-agen pelanggan atau pelanggan-pelanggan yang loyal ini, yang dipersepsikan bahwa Bear Brand adalah susu steril, yang mana susu steril itu memiliki kandungan gizi yang luar biasa dan memungkinkan kebal terhadap COVID-19. Nah, isu ini yang kemudian diangkat ke khalayak publik ya, yang kemudian diambil dan membuat persepsi Bear Brand sebagai susu sehat dan at the end dia anti COVID itu menjadi masif gitu, menjadi masif, dan akhirnya mereka borong Bear Brand ya. Kenapa diborong? Dan iya, tentu ada dorongan yang membuat mereka akhirnya beli Bear Brand. Kenapa? Karena ada fear of death. Apa fear of death? Ya, takut terhadap kematian ya. Alasan satu-satunya orang beli Bear Brand di masa-masa sekarang karena ia takut COVID yang membuat dirinya nanti akibat buruknya ya meninggal dunia. Tentu kita nggak mau ya kejadian seperti itu. Makanya menjaga imun menjadi hal yang sangat penting di kondisi saat ini. Dan Bear Brand diasumsikan atau dipersepsikan lebih tepatnya sebagai susu yang anti COVID atau susu yang dapat meningkatkan imun sehingga kebal terhadap COVID. Padahal realitanya ya, berdasarkan beberapa pendapat khususnya di ahli gizi dan dokter, itu menyatakan bahwa Bear Brand itu selayaknya susu biasa, sebagaimana susu ultra UHT ya, dan beberapa merek susu lainnya atau jenis susu lainnya itu sama aja sebenarnya kandungan gizinya. Jadi nggak ada yang istimewa. Tapi kenapa kemudian orang beli? Kenapa kemudian orang borong? Ya itu karena ada persepsi yang dibangun terhadap produk Bear Brand bahwa ini susu steril. Susu steril yang mana kalau susu steril itu memiliki asosiasi sebagai susu sehat. Susu sehat yang kemudian membuat orang berpikir kondisi sehat berarti dia bisa membuat tubuh kita itu lebih baik, akhirnya imun kita meningkat dan kita kebal terhadap COVID. Gitulah kurang lebih gambarannya.
yang dibangun oleh Bear Brand gitu ya. Nah, itulah evangelis marketing gitu teman-teman. Jadi ada kekuatan para pelanggan loyal yang dalam konsep evangelis sebagai agen pembawa kabar baik yang mengkomunikasikan kabar baik ini kepada pelanggan-pelanggan yang lain. Dan ini sangat-sangat menarik bagi business owner ya, yang memang kalau dia berhasil menggunakan teknik ini, maka dapat dipastikan profitnya akan tinggi. Kenapa? Karena cost marketingnya sangat rendah, bahkan gue bisa bilang itu zero cost. Ketika lo bisa mengoptimalisasi evangelism marketing, itu pasti ya besar kemungkinan ya cost lo nol. Kenapa? Karena mereka pelanggan-pelanggan itu akan sangat loyal mengkomunikasikan persepsi mereka atas sebuah brand, terutama brand tadi ya, kasus Bear Brand gitu, brand yang menguat di otak mereka gitu. Pertanyaannya gini loh, apakah mereka penyampai kebaikan dibayar sama Bear Brand? Enggak sama sekali. Mereka sampaikan aja dengan loyal. Artinya apa? Enggak ada cost yang dikeluarkan. Ya, lagi-lagi zero cost. Tapi ini menjadi PR tentunya bagi business owner bahwa mereka harus menghadirkan brand berkualitas yang produk yang berkualitas, yang memiliki kekuatan brand yang kuat, sehingga pelanggan-pelanggannya bisa mengkomunikasikan persepsi mereka terhadap brand itu kepada orang lain ya. Karena kan mengkomunikasikan sebuah brand itu butuh semacam kekuatan ya, kekuatan atas brand itu yang memang memberikan bahasanya tuh ya, memberikan dorongan ya bagi orang itu untuk mengkomunikasikan kepada pelanggan yang lain gitu ya. Sama kayak misalkan lu lagi ke coffee shop nih, kemudian melihat bahwa ada satu tempat yang sangat asik gitu ya, sangat cozy, sangat nyaman. Kemudian lu memvideokan ke coffee shop itu di IG story ya, tanpa dibayar tentunya sama orang coffee shopnya gitu. Kemudian itu menjadi viral dan itu menjadi komunikasi ke setiap orang ya. Akhirnya setiap orang yang ke sana IG story lagi, setiap orang ke sana IG story lagi. Akhirnya coffee shop tersebut menjadi viral dan menjadi banyak dikunjungi. Ini terjadi di salah satu coffee shop di Kota Depok. Itu saking dia bagusnya dia dikunjungi terus-terusan, dan setiap orang mau datang ke sana seringkali itu kehabisan tempat duduk karena memang sudah penuh. So itulah kekuatan dari evangelism marketing. Nah, kalau kalian mau menggunakan itu ya, PR-nya adalah buatlah produk berkualitas dan bangunlah brand yang kuat sehingga pelanggan-pelanggan kalian itu bisa loyal mengkomunikasikan brand kalian atau produk kalian kepada orang lain gitu ya, tanpa dibayar loh. Ini ingat ya, tanpa dibayar. Tapi PR-nya adalah bangun produk berkualitas dan bangun brand yang kuat di mata pelanggan kalian semua. So, hopefully ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya gue bisa rutin mengupdate konten-konten yang bermanfaat buat kalian semua untuk mengupgrade skill, upgrade diri, dan upgrade apapun yang dibutuhkan khususnya di dunia digital saat ini. Jangan lupa bunyikan tombol lonceng untuk mengaktifkan notifikasi, di mana ketika gue upload konten lagi, lu bisa mendapatkan notifikasi dari video gue ya,